Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kali ini saya akan mereview suatu daerah selama saya melakukan perjalanan. Jadi perjalanan beberapa waktu yang lalu kami ke kota Batam, Kepulauan Rio, Kepri. Ya. Jadi kalau zaman dulu sih digabung dengan Rio ya, tapi sekarang masuk Kepri. Batam ini kota yang terkenal, ya, terkenal. Jadi kotanya relatif besar, tetapi tidak menjadi ibu kota Kepri ya. Ibu kotanya Tanjung Pinang. Sebelum kita berbicara mengenai yang lain-lain, Batam ini terkenal dulu karena apa ya? Diharapkan menjadi pintu halaman Indonesia karena berbatasan langsung dengan negara Singapura, dengan negara lain, dekat dengan Malaysia. Nah, ini jadi diharapkan dulu dijadikan daerah pengembangan sebagai pintu masuk apa ya Indonesia sebagai apa ya etalase ruang depannya. Oleh karena itu dijadikan daerah pembangunan kawasan industri sehingga dibangunlah dulu terkenal dengan elektroniknya. Ini diawasi oleh otoritas Batam dulu ya kan. Nah, saya nggak tahu lagi sekarang. Nah, jadi menjadi kawasan industri. Sehingga dulu kalau mencari HP yang terbaru, yang apa itu ke Batam itu dulu ya, ke Nagoya. Nah, ini tadi alasan-alasan pengembangan itu. Makanya kalau dulu kalau orang apa mau bekerja ke mana? Oh ke Batam, kan begitu. Nah ini sejarah terkenalnya Batam. Nah, oleh karena itu kalau kita mau berkunjung ke sini ada beberapa hal yang perlu diketahui untuk berwisata contohnya. Jadi ini kita review. Pintu masuk itu yang kita anggap pintu masuk yang memang sebetulnya ada dua, yaitu lewat bandara dan lewat pelabuhan. Nah, jadi kalau nanti lewat bandara Hang Nadim, Batam ini relatif sibuk juga karena merupakan hub, nampaknya merupakan hub. Sering kalau orang apa lewatnya juga Batam. Kalau tidak ada tiket lewatnya Batam. Itu bisa karena tadi tempat industri itu tadi banyak orang yang lalu lalang. Batam Medan, Medan Jakarta, Batam Surabaya dan sebagainya. Ya, jadi bandaranya representatif lah kan begitu, lumayan. Nah, setelah kita masuk pintu itu tadi bandara, sebenarnya masuk lagi lewat pintu pelabuhan Sekupang. Nah, Sekupang atau lewat Tanjung Balai Karimun, kan juga nanti ke Batam dulu juga ya. Jadi lewat ke kapal juga ada kayak gitu. Dan sekarang kondisinya kemarin saya ke sana juga sangat bagus, juga seperti zaman dulu. Jadi seperti mall bersih begitu ya, jadi bagus lah. Kemudian selanjutnya ikon apa atau kita mau berwisata kemana yang menarik di sekitar Batam ini. Ini kita ulas sedikit ya. Jadi yang pertama kalau kita mau kuliner makanan, ini kan itu disclaimer ya. Ini
subjektif saya, subjektif saya. Jadi kalau yang mau menambahkan silahkan. Jadi kalau saya ke Batam ini yang paling saya sukai sup ikan. Saya makan sup ikan kalau di Batam itu tidak terasa amisnya gitu. Nah itu yang saya suka. Jadi enak gitu. Memang ada tempat yang terkenal di mana itu Yonggi atau apa. Tapi di tempat kemarin kami ke Nagria Tamrin, nah itu juga enak gitu. Sop ikan. Nah, sop ikan, kemudian saya sering ayam Hainan, nah itu juga mantap juga dan di hotel-hotel sering disajikan makanan ini ayam Hainan, nah, itu. Itu dari segi kuliner menurut versi saya. Berikutnya apa yang menarik lagi? Ya, yang menarik lagi tadi itu misalnya Harbor Bay itu tadi pelabuhan. Jadi ini menariknya karena kan isunya dekat dengan Singapura, gedung-gedung tinggi Singapura. Kalau pas cerah nampak, nah, itu yang bisa dilihat. Kemudian kalau wisata lain karena ini kepulauan ya pantai, pantai ya silakan pantai Nusa, pantai yang yang lain. Kemudian yang menjadi ikonik, menjadi ikon itu adalah jembatan Barelang. Nah, karena ini kepulauan, maka disambung-sambungkan. Ini zamannya Pak Habibie ya ini jadi terkenal. Ini salah satunya jembatan Barelang itu disebut jembatan Habibie. Jadi ini yang di background saya belakang ini lah. Ini jembatan satu, jadi ada 6 jembatan. 6 jembatan yang menghubungkan Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Rempang. Nah, kemarin kan Pulau Rempang rapi-rapi terkenal itu kan ya. Kemudian eh, mana dari Pulau Rempang, kemudian ada 6 jembatan, Pulau Galang dan Galang Baru. Jadi ada 6 jembatan, jembatannya yang besar yang itu yang jembatan satu yang namanya Tengku Visabilillah. Nah, Tengku Visabilillah jembatan satu, nah, kan gitu. Jembatan Barilang ini yang tinggi yang ada apa ya itu ya tinggi ke atas itu. Nah ini tadi menghubungkan pulau-pulau itu yang Rempang sekarang terkenal dan nanti yang kita bahas lagi kita wisata sejarah ini Pulau Galang ini sangat terkenal karena pengungsi manusia perahu Vietnam. Ya kita lihat-lihat apa yang terjadi sejarah zaman dulu. Nah, jadi setelah kita melewati pulau-pulau tadi ini tersambung ya dengan 6 jembatan tadi. Jadi 6 jembatan tadi coba saya nggak hafal gitu. Ada jembatan 2 namanya apa gitu. Saya yang ingat itu jembatan 6, jembatan Raja Kecil misalnya kan gitu. Jembatan 5 itu Zainal Sultan Zainal apa gitu lupa saya dari itu. Nah, terus coba kita lebih tepatnya coba kita cari informasi ya sambil belajar kita. Jembatan jembatan Barelang. Nah ini tadi udah yang kita bacakan apa maksudnya jembatan Habibie kan sudah. Jadi eh, jembatan satu tadi sudah Teguh Fisabilillah, jembatan 2 Narasingan. Oh, Narasingan. Kemudian jembatan 3 Raja Ali Haji. Ya. Jembatan 4 Sultan Zainal Abidin. Nah, jembatan 5 Jembatan Tuanku Tambusai. Dan 6 Jembatan Raja Kecil. Tadi itu ya sudah itu dari bisa dilihat untuk pengalaman jika Bapak Ibu sekalian kebetulan pergi ke Batam dan melihat pulau-pulau itu tadi ya ini karena jembatannya menghubungkan pulau jadi di atas sangat
bagus menurut saya. Kemudian kalau kita sampai di Pulau Galang, ya kita tentunya berbicara mengenai sejarah ini, sejarah manusia perahu, sejarah pengungsian Vietnam, perang Vietnam. Jadi ini sambil kita baca-baca ya, kita sambil belajar sejarah. Jadi memang tahun 75 kan tahu sendiri perang antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Selatan ini dibantu oleh Amerika ya kan, dibantu Amerika. Dan singkat cerita kan dimenangkan Vietnam Utara. Karena itu Saigon City jatuh, kan kira-kira begitu. Jadi tadi saya sudah membaca dulu ini. Nah, oleh karena itu ini tahun 75 dan mulai datang ke setelah itu kan kalah ya. Nah, itu pada mengungsi dengan menggunakan perahu. Makanya itu perahu ke selatan. Tidak hanya di Indonesia sebenarnya, sampai negara-negara di Asia Tenggara, Malaysia, Filipina, di Indonesia sampai di Kepulauan Anambas, Kepulauan Natuna, dan sejarah detailnya ada ini. Nah, kan di akhirnya itu berapa ya yang pertama kali datang manusia perahu atau pengungsi Vietnam ini di Pulau Galang. Jadi setelah berpencar sampai beberapa negara, pada Indonesia pun berpencar itu tadi, maka ditetapkanlah oleh UNHCR PBB ini Galang untuk dikonsentrasikan, supaya tidak apa ya pengungsi ini sama sekali menimbulkan masalah baru lagi gitu. Akhirnya dibangunlah camp apa namanya pengungsi tadi akibat perang saudara tadi, dibangunlah di Galang tadi nih ya. Sekarang bekas-bekasnya bisa kita lihat. Jadi barak-baraknya, rumah sakitnya, tempat ibadahnya, ya kan. Jadi setelah kita baca-baca tadi, yang didesain sebetulnya untuk 10.000 pengungsi, tetapi bisa menampungnya, ini kalau salah mohon maaf ini sambil baca, 170.000, banyak ya kan. Ya, tentunya bisa dibayangkan di situ. Makanya juga ada kriminalitas, ada dibangun penjaranya, kemudian ada yang lahir di situ juga. Singkat cerita banyak kegiatan di situ. Ya. Ada makamnya loh. Dari situ yang meninggal itu sampai setelah pulang tahun 96 itu 500 berapa gitu. Nah, itu dari makamnya ada. Di makam-makam orang Vietnam ini ada. Nah, dan di situ ada, saya nggak tahu ada makam muslimnya juga itu, ada berapa ya, 2 atau 5 itu. Nah, itu lokal ini gitu. Nah, kemudian rumah ibadahnya itu ada juga, jadi ada gereja Katolik dan apa ya itu Buddha itu lah, pagoda atau apa itu, ya itu yang kita kunjungi kemarin. Dan ini suka dukanya banyak kan pasti tentunya. Jadi awal-awal tahun 75 datang, tapi yang paling banyak bergelombang itu tahun 79. Nah, 79 sangat banyak. Nah, kemudian setelah situasi politik di Vietnam membaik, makanya kan dan negara lain, negara ketiga tidak mau menampung, seperti Australia dan sebagainya, maka dipulangkanlah itu pengungsi-pengungsi ini dari Pulau Galang ke Vietnam. Ini yang cerita singkatnya begitu. Nah, makanya sekarang bisa kita lihat
bekas-bekasnya, dan kemarin juga digunakan untuk COVID, waktu rumah sakit COVID, waktu isolasi, untuk diisolasi juga. Jadi di sana ada museumnya, itu jadi bisa dilihat dulu gambarnya gitu, dan ada kapalnya, bekas kapalnya, ya, sampai di situ. Jadi ini wisata sejarah lah, melihat apa yang terjadi di Pulau Galang. Bisa dilihat secara nyata bekas-bekasnya. Demikian pemirsa, itu tadi sekilas info tentang Pulau Batam dan reviewnya secara singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.